Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun Anda saat ini. Dan kasih Tuhan senantiasa melingkupi dan menyertai kita sekalian. Dan mari saya mengajak pagi hari ini, di awal pekan ini, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Oleh firman-Nya kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih juga untuk segala berkat, rahmat dan anugerah-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami membutuhkan tuntunan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 8 ayat yang ke-35 sampai yang ke-37. Saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jemaat dikasih Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita begitu percaya, bahkan sangat percaya bahwa kasih Tuhanlah yang membuat kita bisa ada hingga saat ini. Bahkan kasih Tuhanlah juga yang menyelamatkan kita. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Begitu besar kasihnya atas kita. Sehingga Dia mau mengorbankan dirinya. Dia curahkan darahnya menebus kita. Nah, apakah atau siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang begitu besar itu? Apakah gara-gara penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang? Atau kalau sekarang, apakah virus corona? Apakah itu semua bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita yang bisa menjawab. Dan saya pastikan kita harus menjawab, tidak. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus menyelamatkan kita. Karena kasih Kristuslah sesungguhnya kita beroleh pengharapan. Bahkan karena kasih Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Karena itu apapun yang terjadi, ya, kondisi apapun, mau kesulitan, kesusahan, bahkan kelaparan, bahkan kesesakan, penganiayaan, bahkan sakit penyakit termasuk virus corona, semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, bahkan dikatakan oleh karena nama Tuhan zaman dahulu ini, ya, zamannya Rasul Paulus, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, Rasul Paulus itu seperti dikejar-kejar pada zaman itu, pada masa itu. Ya, jadi seakan-akan bahwa kehidupan orang Kristen itu memang pada waktu itu sangat-sangat terancam. Ya, bahaya mengintai di mana-mana. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, dalam semuanya itu, dalam keadaan seperti apapun itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang. Seorang pemenang saja luar biasa. Ya, seorang pemenang itu artinya bisa mengalahkan musuhnya, mengalahkan keadaan yang dihadapi. Nah, dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dengan kata lain, kita lebih daripada pemenang. Seorang yang lebih dari pemenang ketika menghadapi masalah sebesar apapun, tentunya responnya beda. Seorang pemenang menghadapi masalah, dia merasa percaya diri. Ya, dia tidak ketakutan. Dia menghadapi apapun, dia tetap teguh.
Ya, itu seorang pemenang. Karena apa? Dia menang kok. Nah, tetapi lebih dari pemenang harusnya lebih daripada itu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, engkau yang sekarang sedang mengalami pergumulan, engkau yang sedang sakit apapun termasuk virus corona mungkin, ya, engkau saat ini dalam kesulitan, mungkin masalah perekonomian, masalah pekerjaan, masalah relation atau hubungan entah dengan suami istri, hubungan dengan rekan kerja, dengan pimpinan atau dengan siapapun, semuanya mungkin engkau merasa teraniaya, tanda kutip, engkau terzolimi, engkau merasa bahwa hidupku merasa dalam kesulitan. Jemaat dikasih Tuhan, ingatlah akan kasih Tuhan. Jangan sampai keadaan itu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ingat, kasih Tuhan membebaskan kita. Kasih Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan oleh kasih Tuhan, kita akan dibawa Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari, kuncinya apa? Tetaplah melekat pada kasih Tuhan. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan karena keadaanmu justru jauh dari Tuhan. Jangan pernah berpikir, wah ini kan corona, nggak bisa ibadah, sesa ibadah sih. Hati-hati. Saya mau beritahu saudara, justru dalam kondisi seperti ini kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin kita merasa bahwa ya kondisinya kok seperti ini, Tuhan kok nggak segera menolong. Bukan Tuhan tidak mau menolong. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya kendali. Artinya Tuhan berkuasa atas semuanya. Tetapi Tuhan memang masih mengizinkan terjadi. That's okay. Kita harus tetap setia. Ini bagian seperti ujian dalam hidup kita. Ya, seperti ujian bagaimana kita bisa melewati fase ini. Ya, mari, ya, saudara, mungkin permasalahan kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi intinya adalah jangan pernah kita terpisah dari kasih Tuhan. Adalah satu kerugian besar gara-gara keadaan yang kita alami. Gara-gara kesulitan, kesesakan, atau sakit, atau apapun. Kita jauh dari Tuhan, kita mulai meragukan Tuhan. Itu suatu kebodohan yang luar biasa. Ya, justru dalam kondisi yang tertekan seperti itu, mari semakin teguh, semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, karena kita percaya Tuhan mau kita lebih daripada pemenang, dan kita pasti lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang mengasihi kita, oleh karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau menetapkan setiap umat-Mu, setiap kami lebih daripada pemenang, di dalam mengatasi segala situasi dan kondisi kami. Dalam setiap hal yang sedang kami alami saat ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, terkena corona, atau sakit yang lain. Mungkin sedang dalam kesulitan perekonomian, keuangan, pekerjaan. Mungkin ada masalah dengan orang lain. Apapun itu Tuhan, bahwa itu semua tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Justru kami percaya oleh kasih-Mu Tuhan, Engkau akan membawa kami mengatasi semuanya itu. Karena kami lebih daripada pemenang, seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, ketika kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, maka kami akan memandang setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami bukan sesuatu yang menakutkan kami, bukan sesuatu yang membuat kami jadi lemah, tetapi sebaliknya, itu mendorong kami semakin sungguh mengasihi Tuhan, semakin melekat dengan kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.